Sobat, aku baru saja menikah lagi, aku tidak melakukan dosa. Tidak ada seorang pun yang bersamaku saat masa-masa sulitku. Dan semua orang menghinaku saat dia mendapat kesempatan. Saya tidak keberatan dengan pernikahan kedua Anda. Tapi setidaknya kau harus berbicara padaku. Dan jika kamu bertanya padaku, jadi aku akan mencari wanita yang beradab dan berpendidikan seperti itu. Yang cocok untuk kamu. Tapi kamu sudah melakukan terlalu banyak hal. Afan, tolong. Aku merasa sangat menyesal, Abrar. Aku minta maaf. Aku selalu membantumu. Aku bersamamu dalam segala hal. Jika Anda mau berbagi masalah itu dengan saya, jadi aku tidak akan pernah menyarankanmu untuk menikahi wanita itu. Aku hanya bertemu dengannya sekali saja. Dan terkadang, hanya sekilas saja sudah cukup untuk memahami keluarga dan garis keturunan seseorang. Aku sama sekali tidak setuju denganmu. Setelah mendengarkan perkataan saudari Amtul, aku mulai meragukan keluarga mereka. Hari ini Anda meragukan keluarga Amtul. Besok kamu juga akan meragukan ketulusan temanmu. Hubungan tidak berubah ketika keadaan berubah. Perubahan pandangan dapat menyebabkan keretakan dalam hubungan. Apa maksudnya itu? Hubungan mana yang putus? Aku bukan seorang munafik. Aku tidak akan pernah memberikan istri barumu status seperti Syagufta. Kakak ipar ada di mataku. Tapi aku tidak pernah memberinya status Syagufta. Apapun yang aku lakukan, itu adalah paksaanku. Kehidupan Sami dalam masalah. Kadang di rumah ini, kadang di rumah itu. Aku akan menjaganya atau menjaga pekerjaanku. Aku juga harus mengatur pernikahan putriku. Aku tidak egois, aku akan mengurung mereka di rumah demi kebahagiaanku sendiri. Bagaimanapun, menurutku masalah ini harus berakhir di sana. Afan. Afan. Semua yang kulakukan adalah untuk kebaikanmu. Tapi kalian semua adalah putri-putri yang aneh di dunia ini. Kalian tidak bahagia dalam situasi apapun. Rumah ayahmu akan menjadi tenang. Anak ini mendapatkan perusahaan ibunya. Kamu harus berterima kasih padaku. Bahwa kalian berperilaku seperti ini. Maaf untuk mengatakan Anuti, tapi temanmu itu, dia sendiri berperilaku seperti gadis berusia 16 tahun. Menurut Anda dari mana dia menjadi ibu dari anak ini? Dia tidak berusia 16 tahun dan perilakunya juga tidak. Dia adalah seorang perawat yang cerdas. Dan hal lainnya adalah dia adalah istri ayahmu. Sekarang kalian berdua, berikan dia tempat terhormat di rumah ini. Jika tidak, pelatihan ibumu akan terpengaruh. Tidak ada yang akan menyakitiku atau dia. Dia diberi tempat di rumah dengan hormat. Siapa yang layak mendapatkan kehormatan itu? Pertama dia datang ke rumahmu bersamamu. Dan kemudian dia mulai berputar di sekitar ayah kami. Mungkin itu memang yang dia maksud sejak awal. Menyesali. Jangan membuat tuduhan seperti itu terhadap siapapun. Gunakan akal sehat. Serahkan rumah dan Sami padanya. Dan kalian menyelesaikan studi kalian. Kamu harus menikah besok dan meninggalkan rumahnya. Tolong ya Tante. Jangan khawatir tentang kami. Kami tidak membutuhkan siapapun. Semuanya akan baik-baik saja, kamu akan melihatnya. Dan ya, di rumah ini, aku tidak tahan dengan kehadiran wanita lain sebagai penggantiku. Ibu menjelaskan hal ini kepada temanmu juga. Semoga Tuhan membimbingmu sekarang. Dalam kasus seseorang, saya menahan diri untuk tidak berbicara. Bagaimana bisa gadis Syagufta yang keras kepala dan kasar seperti itu? Aku kagum dengan hal ini. Mendapatkan. Apakah dia tidak punya pekerjaan lain? Abi, tolong bawakan sesuatu untuknya. Dia tidak akan menjadi diam.
Aku mengemas semua barangku. Saya pikir karena Matar sudah diangkat. Jadi ketika kamu datang, aku akan pulang bersamamu. Ya Tuhan. Kau tahu aku juga pergi ke salon. Aku sudah siap. Ngomong-ngomong, matamu tidak menatapku. Saya pikir jika saya bisa lebih siap saat itu, mungkin kamu akan mulai menatapku. Kamu terlihat hebat dalam kesederhanaan juga. Biarkan saja. Oke, beritahu aku. Apakah semua barang milikku akan disimpan di rumahmu? Apakah ada cukup ruang? Saya telah membuang banyak barang tambahan. Tapi aku harus membawa barang-barang ini bersamaku. Kenyataannya adalah sekarang. Aku tidak suka rumah ini. Aku hanya menginginkan itu sekarang. Tetaplah bersamamu. Memahami. Aku tidak bisa membawamu bersamaku sekarang. Kamu harus tinggal di sini beberapa hari lagi. Maksudnya itu apa? Anda. Maksudku kamu tidak akan membawaku pulang bersamamu. Astaga. Lihatlah, katakan padaku kebenarannya. Apakah kau berpikir untuk meninggalkanku? Zaiba benar. Di depan kekeras kepalaan putrimu, kau hancurkan, seperti jerami. Astaga. Keinginanku untuk membangun rumah, akankah tetap berada di hatiku? Tapi aku tidak mengatakan hal seperti itu. Asumsi Anda salah. Lihatlah, cobalah untuk memahami keadaan kritisnya. Ini juga rumahmu. Situasi Anda akan selalu kritis. Tapi apa yang akan terjadi padaku? Pernahkah kamu memikirkan hal itu? Aku juga manusia. Aku juga harus berhadapan dengan orang lain. Kepada siapa aku harus menjawab apa? Dan kamu menyukainya. Aku merasa seperti kamu baru menyesal setelah menikah denganku. Jangan bicara omong kosong. Terkadang terlihat terburu-buru. Hal-hal menjadi lebih buruk. Anda harus sedikit lebih sabar. Bulan ini juga aku akan membayar sewa rumah sendiri. Kamu tidak khawatir sama sekali. Tidak perlu bagimu untuk bersikap baik padaku. Apakah menurutmu aku butuh uang? Aku serakah. Tidak bisakah aku mengurus diriku sendiri? Tidak perlu membantuku. Saya telah menjalankan rumah ini begitu lama dan saya akan untuk melakukan hal itu. Jika putrimu tak ingin melihatmu bahagia, lalu apa yang harus aku lakukan? Melihat apa yang telah saya lakukan, aku akan mengurusnya sendiri. Jangan khawatir sama sekali. Dalam kemarahan hari ini, tidakkah kamu menawarkanku teh? Apakah saya harus membuka koper untuk teh Anda sekarang? Sehat. Bagasinya harus dibuka juga. Duduk. Biar aku bawakan teh untukmu. Sekarang ayah saudara laki-laki ini akan tinggal pengantin baru. Apa yang kamu bicarakan omong kosong? Biarkan aku membuatnya tidur. Dia sudah gelisah sejak pagi. Kimia aneh telah terjadi di antara kita. Jika aku marah, dia pun tidak menemukan kedamaian. Hayalan yang bagus. Dan apa yang salah dari ucapanku? Aku mengatakan kebenaran. Mereka jelas akan tetap bersama ketika mereka menikah. Mengetahui, mungkin mereka sedang merencanakan bulan madu. Abi, omong kosong apa ini? Tolong Abi. Jangan mengatakan hal-hal seperti itu meskipun itu sebuah lelucon. Aku menjadi sedih. Ya, aku sangat senang. Saudari, kami akan melakukan tur ke Pakistan. Tanggalnya telah dikonfirmasi hari ini. Aku sangat bersemangat. Aku akan terbebas dari rumah ini dan lingkungannya. Apa maksudmu dengan pergi? Kamu tidak bisa pergi seperti itu. Jelas sekali. Ini adalah rencana kuliah. Wajib untuk pergi. Apakah kamu bertanya kepada ayah? Dari ayah. Ayah tidak menanyakan apapun padaku, jadi mengapa aku harus bertanya padanya? Abi, tidak ada perbandingan antara kamu dan ayah. Dan tidak ada persaingan dalam hubungan kita.
Seriusan kakak? Kamu masih peduli dengan hubungan kita, kamu sangat polos. Dan suatu hari kepolosanmu ini akan sangat menyakitimu. Ingat ini. Ya. Hai. Anda menginginkan sesuatu. Aku seharusnya dipanggil. Saya datang ke sini untuk membahas hal yang sangat penting. Ya, katakan padaku. Lihatlah, Arham, itu keinginan hatiku. Bahwa Momina akan menjadi menantu di rumah ini. Aku ingin kamu akan dapatkan kesempatan untuk memenuhi semua kegembiraan hidup Anda. Tapi sayang, maaf, saya harus mengatakan bahwa aku tidak akan bisa memenuhi keinginan ini. Mengapa? Maksudnya kamu pergi menemui Paman Abrar. Apakah dia mengatakan sesuatu? Aku pergi menemuinya, tapi orang yang aku temui, dia tidak akan pernah bisa menjadi ayah Momina. Dia adalah suami dari seorang wanita yang sangat tajam. Arham, aku tidak menentang pernikahannya, tapi aku mendukungnya. Pernikahannya, itu adalah kebutuhannya. Tapi aku tidak tahu itu. Bahwa setelah terlibat dalam pernikahan ini, dia akan melupakan rasa hormat hubungan kita. Aku tidak tahu. Yang aku tahu, Paman Abrar tidak melakukannya dengan baik. Dia tidak memikirkan siapapun, baik Abir maupun Momina. Mereka tidak tahu apa yang terjadi. Sekarang apakah saya harus pergi ke hotel untuk sarapan dan makan malam? Saya menjadi sangat bahagia ketika putri-putriku tersayang melakukan kebaikan kepadaku. Halo. Ya, bicaralah. Apa? Hai. Sesuatu yang besar telah terjadi dan kamu menceritakannya padaku sekarang. Aku datang. Sebenarnya, pencuri membobol rumah Ibu Sami. Terjadi pula pertempuran. Dia ada di rumah sakit. Ayo. Astaga. Hati-hati. Ayo. Aku tidak bisa bergerak. Hati-hati. Hai. Momina sayang. Apa kabar? Bawa saja aku masuk dengan dukungan. Hei Tuan Abrar, aku bahkan tidak bisa berdiri. Ya, duduk saja. Ayo kita pergi. Apa yang ayah lakukan? Sudah kubilang padamu, tak seorang pun bisa menggantikan posisi ibuku.
Mengapa kamu membawanya ke sini? Bawa dia dari sini. Baiklah, sayang. Mari kita duduk dan membicarakan hal ini. Lihat saja kondisinya. Kemana saya akan membawanya dalam kondisi seperti ini? Dan sekarang itu adalah tanggung jawabku. Dan jika Anda melihat, dari sisiku dia adalah ibumu. Ibu kami sudah meninggal. Tidak ada seorang pun yang bisa menggantikan tempatnya. Tolong keluar dari sini. Bawa dia dari sini. Tan, membuka. Kamu telah mengolok-olok hidupku. Aku hampir mati karena rasa sakit. Aku tidak bisa berdiri di lantai atas. Dan untuk masuk ke dalam rumah. Haruskah saya menunggu izin sekarang? Akan ada batasnya. Dengarkan aku, Ibu. Lihat sayang, aku sudah menikah dengan ayahmu. Aku menikah dengan dia secara normal. Dan aku akan tinggal di sini sekarang. Sekarang bahkan jika kamu menerima aku sebagai ibumu atau tidak, aku ada di rumah ini. Saya datang untuk memenuhi semua tanggung jawab menjadi Anda. Ibu, kamu tetap diam. Diam saja. Dia adalah ayahku terlebih dahulu dan kemudian suamimu atau apapun itu bisa menelepon. Saya sedang berbicara dengan ayah saya sekarang, mengerti? Jangan berbicara di tengah-tengah. Jangan pernah memikirkannya. Bahwa kamu bisa menjadi ibu kami. Tidak pernah sama sekali. Hanya aib ini diserahkan kepada Tuan Abrar. Jika dia bukan putri kesayanganmu jadi, aku akan menanggapi kata-katanya dengan sangat baik. Lihat aku. Saya menghargai kebijaksanaan Anda. Syagufta telah membesarkan mereka dengan penuh cinta. Luka mereka masih segar. Pelan-pelan, semuanya akan baik-baik saja. Semuanya akan baik-baik saja. Membesarkan mereka dengan penuh kasih sayang bukan berarti, Pak Abrar, bahwa anak-anak meremehkan nilai orang tua. Lupakan tentang menghormati dan menghargai sang ayah. Dan anak-anakmu sekarang milikku juga. Aku sedang sakit kepala parah. Sepertinya akan meledak karena rasa sakitnya. Dengarkan. Tolong panggil Zaiba. Minta dia membuat sup yang enak. Setelah minum sup dan mendapatkan sedikit energi, aku bisa mengurus rumah ini. Baiklah. Dan ya, bawa juga beberapa perlengkapan penting dari rumah. Ya tentu saja. Lihat, jangan bawa terlalu banyak. Bawa saja perlengkapan penting. Rumah ini akan terisi penuh tanpa alasan. Di sini, saya pikir semuanya sudah tersedia. Baiklah, tidak apa-apa. Jangan tegangkan pikiranmu. Oke. Jika tidak, kamu akan merasakan lebih banyak rasa sakit. Kamu harus santai. Insya Allah. Omong-omong, aku akan memperbaiki semuanya. Ya, bawakan aku air. Air. Aku akan membawakan air untukmu.
Cepatlah pulang. Kumohon. Tolong. Tidak terjadi apa-apa. Kamu tolong pulang saja. Sudah menjadi gila. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu sudah gila? Bukankah ibumu mengajarkanmu nilai-nilai? Aku menghormati ayahmu. Kalau tidak, aku akan menamparmu dengan keras. Begitulah aku. Sayangnya, beginilah aku. Dan jika ibuku mengajarkanku sopan santun, lalu bagaimana aku membalas dendam pada bibi sepertimu? Bir. Diam. Jika tidak akan ada yang lebih buruk dariku. Aku ayah yang pendiam. Tapi izinkan aku memberitahumu satu hal, dan itu adalah, jika kamu memberikan ini pada bibi, suatu tempat di kamar ibuku, jadi aku akan membakar rumah ini menjadi abu. Dan kamu lebih tahu, aku bisa melakukan itu. Apa gunanya, Abir? Dengan cara seperti ini, kamu akan mempermalukan dirimu sendiri dan ibumu. Ayah, tapi ada permintaan darimu. Izinkan dia tinggal di kamar tamu saja. Tolong jangan bawa dia ke kamar ibuku. Tolong. Itu masalahmu. Kamu menyerah begitu cepat. Untuk membuat keributan lebih baik menyerah. Karena ibu kita sudah meninggal, rumah kami menjadi tontonan. Orang-orang bercerita tentang rumah kami dan mengolok-oloknya. Aku tidak menginginkan itu, Abir. Milikmu. Pakaian basah, ubahlah mereka. Ayo, ayo, semoga Tuhan memberkahimu. Wow, Tuan Abrar. Betapa cerah wajahnya, mata jahatnya menjauh. Ngomong-ngomong, aku mulai merasa dekat dengannya sejak awal, hari pertama. Sekarang dia milikmu sepenuhnya. Kamu harus lebih memperhatikannya daripada dirimu sendiri. Anggap saja seperti ini. Hidupku ada di dalam dirinya. Kamu tidak perlu mengatakan semua ini. Katakan saja padaku di mana barang-barangnya sehingga aku bisa mempersiapkan diri untuknya. Ya. Omong-omong, ada satu hal yaitu Tuan Abrar. Ini sangat tidak adil. Ruangan terindah dan terkeren di rumah. Dalam kepemilikan putri Anda. Omong-omong, gadis yang sangat kejam. Bagaimana kamu membesarkan mereka? Lihat. Ini butuh sedikit waktu. Agar Anda memahaminya dan agar mereka menerima kamu. Tapi aku berjanji padamu. Hak Anda tidak akan hilang. Di rumah ini, aku memberimu posisi Ibu Sami. Sekarang silahkan. Tolong junjung tinggi kehormatannya. Jangan khawatir sama sekali. Hei, lihat dia. Dia mulai gelisah. Kurasa dia mungkin ingin tidur. Beritahu Momina untuk membuat susu untuknya. Sekarang waktunya tidur kan? Biarkan aku membuatnya tidur. Tuan Abrar, saya sama sekali tidak suka terseret ke dalam konflik mengenai anak ini. Mulai sekarang bayi ini akan tinggal di sini dan tidur di sini. Dia akan segera terbiasa dengan hal itu. Jelaskan Momina dengan kata-katamu sendiri. Kau membawaku ke rumah ini sebagai ibu dari anak ini, dan alasan mengapa kau menikahiku dan menjadikan aku istrimu. Saya akan menyelesaikan tugas itu kan?
Bawa dia. Aku lupa kalau kamu sudah membawakan ibu baru untuknya. Mulai hari ini. Dan tugasku sudah selesai. Berhenti menangis, berhenti menangis. Jangan menangis. Buat dia diam. Ayo, melihat bagaimana dia menjadi pendiam. Ayo kita pergi. Aku akan membuat susu untuk bayiku sendiri. Ayo sayangku. Halo. Ya. Aku harus bertanya kepadamu tentang hal itu. Apakah kamu akan menghadiri pernikahan Fariha? Bawalah aku bersamamu. Saya tidak bisa menghadiri acara sebelumnya tapi saya pasti akan menghadiri upacara pernikahannya. Mendapatkan. Ya. Ibu baru Sami telah tiba. Jadi tanggung jawab saya berakhir hari ini. Oke, baiklah. Selamat tinggal. Hai tampan. Kenapa kamu selalu tidak serius? Karena aku datang ke dunia ini untuk menikmati. Tidak seperti kamu yang merasa bosan. Beritahu aku satu hal, tidakkah kamu bosan selalu membuat wajah serius seperti ini? Beginilah caraku. Jangan menelitinya. Kenapa kamu begitu siap? Kemana kamu akan pergi? Apakah saya terlihat baik? Aku akan pergi bersamamu. Bibi bilang padaku kamu akan pergi ke pesta pernikahan temanmu. Saya suka menonton pernikahan Pakistan. Aku tak akan mendapat kesempatan yang lebih baik dari itu jadi, kita berangkat. Dengarkan, aku satu-satunya yang menerima undangan untuknya, dan aku akan pergi sendiri, kanan. Sebenarnya, kurasa itu bukan masalah besar. Jika Anda mendapat undangan atau saya, itu hal yang sama. Mereka wangi sekali. Seleranya menjadi sangat baik. Biarkan aku bicara dengan ibu. Di rumah, tidak ada seorang pun. Apa? Maksudku adalah mengatakan, Bibi pergi ke suatu tempat bersama Arei. Itulah sebabnya dia menyuruhku pergi bersamamu. Aku akan sangat bosan di rumah. Jadi, omong-omong, ketika aku tidak keberatan pergi bersamamu, jadi mengapa kamu ragu? Banyak sekali. Mengapa Anda tidak mencari solusi permanen untuk kebosanan Anda? Kapan kamu akan kembali? Aku belum pergi. Aku di sini. Dengar, kita akan membahas semua hal ini nanti. Sapu tanganmu. Baiklah. Pergilah dan bersiap-siap. Biar aku ambil dompetku. Terlihat bagus. Lihat ini. Bagaimana tampilannya? Ya. Ibu. Aku punya satu hal untuk kukatakan padamu. Ya. Siapa gadis yang bersama Arham ini? Kamu harus bersamanya. Kalian bertarung lagi? Ada apa, Bum? Mengapa adegan Anda tiba-tiba menjadi tidak sesuai? Mengapa kalian berdua membuat hubungan kalian begitu rumit? Segala sesuatunya menjadi sangat rumit. Itu tidak akan mempengaruhi saya.
Waktu ini juga akan berlalu. Mengapa kali ini akan berlalu, Momina? Jika kamu mau, kamu bisa memanfaatkan waktu ini dengan baik. Arham adalah anak yang baik, Momina. Dia sangat mencintaimu. Tolong jangan ambil dia dari dirimu karena hal kecil ini. Kesalahpahaman. Sekarang tidak penting lagi. Bisakah kita bicarakan hal lain? Mungkin tidak. Menurutku aku harus pergi. Betapa indahnya hidup. Tapi hanya itu saja yang aku pelajari. Jika kamu melayani suamimu, jadi kamu akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, bahkan di akhirat nanti. Apakah Anda merasa lega? Hanya biarkan aku memijat kakimu. Ayo, aku akan memasak makanan untuk Sami. Bayi akan makan dan dia akan tumbuh besar saat itu. Apakah ada seseorang di rumah ini? Beri aku sarapan. Momina, ayahmu baru saja bangun. Hai, Mama. Aku mendengar bahwa kamu membuat teh yang sangat enak. Biarkan aku memeluk Sami. Apakah dia berbicara padaku atau dia punya kebiasaan berbicara pada dirinya sendiri? Hai, Mama. Membuat sarapan dengan cepat. Mendengarkan, perintah ini untuk Anda. Sekarang bangunlah dan buatlah teh untuk ibu barumu. Jika kamu tidak melakukannya, jadi kamu akan mendapat dosa. Bagaimana Anda bisa melakukan hal dramatis seperti itu? Oh, pertobatan. Dia mendapat adik pengasuh gratis itu sebabnya. Untuk pria, harus tahu pentingnya dia dalam hidupnya. Kamu berhenti bicara. Apakah kamu sadar? Di mana Sami sejak tadi malam dan bagaimana kondisinya? Sudah saatnya dia sadar kembali. Biarkan aku bicara padanya sekarang. Mengapa saya tidak tahu di mana Sami? Dia bersama kakak perempuannya, dan kakak perempuan itu seperti ibu sendiri. Jadi kenapa saya harus khawatir? Jika sang kakak harus menjaganya, jadi apa? Butuh ibu baru? Itulah cara keluar rumah. Kalian berdua akan pergi dari rumah, bukan aku.